pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam program Jendela Istana Akhir Pekan. Jendela tempat kita melihat lebih dekat langkah-langkah penting yang diambil oleh seorang pemimpin untuk rakyatnya. Kami hadir bukan hanya membawa berita, tapi menyampaikan semangat, keteguhan dan juga dedikasi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan pekan ini kami akan mengajak Anda menyaksikan langkah besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Enji Ang dan inilah Jendela Istana Akhir Pekan selengkapnya. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung perlahan berubah menjadi saksi bisu pengkhianatan. Air bah datang tanpa aba-aba. Rumah hanyut, sawah tenggelam, dan nyawa tidak selalu sempat diselamatkan. Di balik bencana ada keputusan-keputusan yang tidak terlihat kamera. Ada izin yang dikeluarkan lalu disalahgunakan. Di titik inilah negara diuji. Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap cukup. 28 perusahaan kehilangan haknya atas hutan Indonesia. Bukan karena kebencian, melainkan karena hukum akhirnya berbicara. Di negeri yang dianugerahi hutan terluas dan kekayaan alam melimpah, sejarah mencatat satu pertanyaan besar. Siapa yang selama ini paling diuntungkan oleh alam Indonesia? Di balik angka pertumbuhan dan investasi tersimpan luka panjang, hutan yang menyempit, hukum yang longgar, dan rakyat yang seringkali hanya menjadi penonton. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara mulai mengirimkan pesan yang tegas bahwa sumber daya alam bukan warisan segelintir elit, melainkan titipan untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual bersama kementerian, lembaga, dan satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH. Rapat ini bukan sekadar evaluasi administratif. Ini adalah ruang pengambilan keputusan politik yang berisiko, namun menentukan arah masa depan lingkungan dan keadilan ekonomi Indonesia. Dan pada hari Senin, 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan itu berdampak langsung. Sebanyak 28 perusahaan kehilangan izin, terdiri dari 22 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, serta 6 perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan. Total luas lahan yang terdampak mencapai lebih dari 1 juta hektar. Sebuah angka yang mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran yang terjadi. Penertiban ini bukan kebijakan dadakan. 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Sebuah langkah cepat yang menandai satu komitmen penting bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hukum dan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025
untuk membentuk satuan tugas penertiban kawasan hutan atau yang selama ini dikenal dengan Satgas PKH. Satgas ini bertugas untuk melakukan audit, pemeriksaan dalam rangka melaksanakan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Di tangan Satgas PKH, negara kembali turun langsung ke lapangan, memeriksa, mengaudit, dan menegakkan aturan yang selama bertahun-tahun diabaikan. Hasilnya nyata, dalam 1 tahun kerja, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektar perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Dari luasan itu, 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi, termasuk Taman Nasional Tesonilo di Riau, rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. Dalam kurun waktu 1 tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektar berada di Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau. Bagi Presiden Prabowo Subianto, hutan bukan sekadar angka di laporan. Ia adalah penyangga kehidupan untuk hari ini dan untuk generasi yang belum lahir. Penertiban sumber daya alam adalah tentang keberanian memilih berpihak pada hukum meski berhadapan dengan kepentingan besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara menegaskan satu hal, bahwa kekayaan alam Indonesia harus kembali pada mandat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketika negara hadir dengan ketegasan, alam kembali bernapas dan rakyat kembali memiliki harapan. Ya, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jendela Istana Akhir Pekan.